Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Almiana sebagai praktisi rekam medis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat lagi apa sih rekam medis itu. Karena mungkin di luar sana masih ada pertanyaan teman-teman yang belum menemukan jawaban atau belum terjawab dengan sepenuhnya. Nah, pada video ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu misalnya nih, apa sih rekam medis itu? Bagaimana pengoperasiannya? Sepenting apa rekam medis? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab pada video ini. Video yang membahas seputar rekam medis. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang memiliki rekam medis ini? Apakah sepenuhnya milik rumah sakit atau bagaimana? Nah, jika kita membahas terkait kepemilikannya, kita kategorikan menjadi dua. Jadi, rekam medis itu secara fisik atau secara dokumen atau produk elektronik itu adalah milik dari layanan kesehatan itu sendiri. Jadi bukan milik pasien ya, tapi isi dari rekam medis atau yang tercantum di dalam rekam medis, baik berupa kertas maupun elektronik, itu adalah hak dan kepemilikannya pasien. Seperti itu ya. Jadi pasien ini memiliki hak untuk meminta salinan dari hasil pemeriksaan yang telah dijalani di suatu layanan kesehatan. Tapi tentu memiliki beberapa prosedur yang harus diikuti. Misalnya menunjukkan identitas asli nih, untuk kita juga dapat memvalidasi bahwa pasien ini adalah benar pasien yang tertulis di dalam rekam medis tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering muncul juga, di balik penataan rekam medis yang sangat rapi atau pelayanan rekam medis yang tertata dengan sistematis, itu siapa sih pelaku di belakangnya? Nah, pelaku di belakangnya tentunya adalah seorang tenaga perekam medis. Mungkin masih sangat awam dan banyak teman-teman yang masih menyalah atau salah memahami bahwa perekam medis ini adalah seorang radiografer atau seseorang yang bekerja di laboratorium. Tidak ya teman-teman. Nah, di suatu rumah sakit itu atau di suatu layanan kesehatan itu masih ada yang namanya layanan penunjang medis. Pelayanan penunjang medis ini salah satunya yang ada di dalamnya itu adalah tenaga perekam medis. Nah, tenaga perekam medis ini yang mengatur secara sistematis agar suatu layanan dapat berjalan dengan lancar. Contohnya adalah mengatur bagaimana penerimaan pasien, bagaimana penyimpanan datanya, kemudian mengatur pula bagaimana penyajian datanya di kemudian hari, atau juga kami mengatur bagaimana data tersebut dapat tersaji dengan sangat-sangat berkualitas. Atau bisa disebut juga kami ini adalah detektif data. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami memastikan dengan benar-benar data itu adalah lengkap dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan jika data itu pun hilang atau jika suatu berkas hilang, kami memiliki berbagai macam cara untuk dapat menemukan data tersebut. Karena ada sistem penyimpanan yang memang sudah diatur atau yang sudah kami pelajari, ada sistem penjajaran yang sudah kami pelajari, dan juga bagaimana cara menyortirnya, bagaimana cara mengambilnya agar kita tahu di mana rekam medis itu menuju ke ruang apa atau ke pelayanan apa, sehingga saat dibutuhkan dan tidak ada di tempat, kita dapat menelusuri tempat rekam medis tersebut. Selain itu nih, rekam medis ini, kenapa tenaga perekam medis ini juga dibilang detektif data? Karena kita akan menganalisis sedemikian rupa terkait dengan isi rekam medis. Kita harus bertanggung jawab terhadap kelengkapannya. Dengan cara kita akan menjadi orang-orang yang mengejar dokter, perawat maupun PPA lain agar data atau isi rekam medis itu dapat terisi lengkap, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengisi data secara lengkap, maka siap-siap saja untuk dikejar oleh tenaga perekam medis ini. Nah, seseru itu sebenarnya tugas dari perekam medis. Selain itu, kami rekam medis itu juga memiliki tugas untuk menyeragamkan isi data. Jadi data itu dapat tersaji dan dipahami walaupun di luar dari Indonesia. Misalnya nih, kode penyakit di tempat kita ISPA.
atau infeksi saluran pernapasan. Agar data ini sesuai dengan standar, maka kita ubah sedemikian rupa agar seragam di seluruh dunia dengan memakai standar kode yang telah ditentukan. Nah, itu adalah tugas-tugas sebagai perekam medis, dan masih banyak lagi tugas-tugas perekam medis itu. Kita merapikan data, kemudian bagaimana memusnahkan data itu juga harus pelajari atau harus benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedurnya agar data yang ada ini tidak bocor atau tidak tersebar luas, sehingga akan berkaitan dengan hukum. Seperti itu ya teman-teman.